benar Amerika Serikat mulai kehilangan cengkeramannya di Timur Tengah setelah konfrontasi dengan Iran? Jika pertanyaan itu dijawab iya, maka sulit untuk tidak menyoroti peran Donald Trump sebagai salah satu faktor utama di balik perubahan besar ini. Semua berawal dari sebuah dinamika baru yang perlahan terbentuk di kawasan, sebuah tatanan Timur Tengah yang tidak lagi sepenuhnya berporos pada Washington. Di tengah perubahan itu, muncul konfigurasi kekuatan baru yang digerakkan oleh negara-negara regional, seperti Turki dan Arab Saudi. Mereka tidak lagi hanya menjadi pemain pendukung, tetapi mulai aktif menentukan arah permainan. Jaringan ini membentang luas dari kawasan Teluk, melintasi Asia Tengah hingga menyentuh Asia Selatan. Negara-negara yang terlibat memiliki kepentingan yang saling bertaut, hubungan ekonomi dan militer yang semakin dalam, serta satu pandangan yang sama. Masa depan kawasan tidak boleh lagi sepenuhnya ditentukan oleh Amerika Serikat. Dalam lanskap baru ini, Pakistan muncul sebagai aktor kunci yang tak bisa diabaikan. Negara tersebut mengambil peran sebagai mediator dalam upaya meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Sekilas, langkah ini tampak seperti inisiatif damai biasa. Namun, jika ditelaah lebih dalam, ada makna geopolitik yang jauh lebih besar. Pakistan secara perlahan menggantikan posisi Amerika sebagai penjamin stabilitas konflik di Timur Tengah. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Washington bukan hanya kehilangan pengaruh, tetapi juga runtuhnya kepercayaan. Selama bertahun-tahun, negara-negara Arab menggantungkan keamanan mereka pada kehadiran militer Amerika di kawasan Teluk. Namun keyakinan itu mulai retak ketika Iran menunjukkan bahwa keberadaan pasukan Amerika tidak selalu mampu mencegah serangan. Arab Saudi menjadi contoh paling nyata dari perubahan sikap ini. Riyadh mulai meragukan komitmen Amerika setelah mengalami dua momen krusial yang mengguncang kepercayaan mereka. Peristiwa pertama terjadi pada September 2019, ketika fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia di Abqaiq diserang. Serangan itu bukan hanya berdampak pada Saudi, tetapi juga mengguncang pasokan energi global. Riyadh menunggu respon tegas dari Washington, namun yang datang hanyalah pernyataan diplomatik tanpa aksi militer nyata. Dari situ muncul kesadaran pahit. Amerika tidak akan selalu bertindak jika kepentingannya tidak langsung terancam. Kekecewaan kedua datang beberapa tahun kemudian pada September 2025. Saat itu, Israel melancarkan serangan ke Qatar. Ledakan terjadi sangat dekat dengan pangkalan udara Al-Udeid, basis militer penting yang menampung ribuan tentara Amerika. Namun sekali lagi, respon yang diharapkan tidak pernah benar-benar datang. Amerika memilih diam, bahkan tidak menunjukkan upaya serius untuk menahan sekutunya. Bagi Saudi, ini menjadi bukti bahwa perlindungan Amerika bersifat situasional, tergantung pada kepentingan politik yang berubah-ubah di Washington. Dua kejadian tersebut menjadi titik balik. Saudi mulai menyadari bahwa bergantung sepenuhnya pada Amerika adalah risiko besar. Dari sinilah muncul langkah strategis untuk mencari alternatif. Dan pilihan itu jatuh pada Pakistan, satu-satunya negara Muslim yang memiliki senjata nuklir. Di sisi lain, hubungan antara Iran dan Arab Saudi tetap berada dalam ketegangan yang kompleks. Keduanya adalah rival lama dengan perbedaan ideologi dan kepentingan, tetapi juga saling terikat dalam keseimbangan kawasan. Iran, dengan sejarah panjang sebagai peradaban besar, memiliki kekuatan militer yang signifikan, termasuk ratusan ribu personel aktif. Perannya dalam geopolitik regional tidak bisa diabaikan. Pada awal 2026, sempat muncul harapan akan perubahan ketika Presiden Masoud Pezeshkian dan Pangeran Mohammed bin Salman mencapai kesepahaman penting. Saudi berkomitmen untuk tidak mengizinkan wilayah udaranya digunakan sebagai jalur serangan terhadap Iran. Kesepakatan ini sempat dianggap sebagai titik terang dalam hubungan kedua negara. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Ketika Operation Epic Fury pecah pada akhir Februari, ketegangan kembali memuncak. Iran tetap melancarkan serangan terhadap fasilitas minyak Saudi, menegaskan bahwa luka lama belum sepenuhnya sembuh. Meski demikian, respon Saudi menunjukkan perubahan strategi yang signifikan. Mereka tidak langsung membalas secara agresif.
dan yang lebih penting, tidak bergabung dengan aliansi militer Amerika dan Israel. Keputusan ini bukan bentuk kelemahan, melainkan hasil perhitungan yang matang. Saudi memahami bahwa eskalasi konflik dapat memicu reaksi berantai, termasuk gangguan dari kelompok Houthi di Yaman yang bisa mengancam jalur distribusi minyak di Laut Merah. Dalam situasi seperti ini, menahan diri justru menjadi pilihan paling rasional. Dari sinilah terlihat perubahan besar dalam pendekatan keamanan Saudi. Mereka tidak lagi melihat Amerika sebagai satu-satunya pelindung, melainkan mulai membangun hubungan strategis dengan Pakistan. Pertanyaannya kemudian, apakah Pakistan benar-benar mampu mengisi peran tersebut? Jawabannya terletak pada kombinasi kekuatan militer dan pengalaman yang dimiliki Pakistan. Dengan sekitar 170 hingga 180 hulu ledak nuklir, Pakistan menjadi satu-satunya kekuatan nuklir di dunia Muslim. Militernya termasuk yang terbesar di dunia, dengan kemampuan rudal yang mampu menjangkau hampir seluruh Timur Tengah. Namun kekuatan Pakistan tidak hanya terletak pada persenjataan. Negara ini memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan program nuklir di tengah tekanan internasional yang berat. Ini memberikan kredibilitas yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain di kawasan. Menariknya, sejarah juga mencatat peran Abdul Qadir Khan dalam jaringan proliferasi nuklir yang pernah menyentuh Iran. Kini, dinamika itu berbalik. Teknologi dengan jejak yang sama justru menjadi bagian dari strategi untuk menyeimbangkan pengaruh Iran melalui kerjasama dengan Saudi. Dalam hubungan Saudi-Pakistan, aspek nuklir memang tidak pernah dibahas secara terbuka. Namun pernyataan pejabat tinggi Pakistan yang menyiratkan kesiapan nuklir jika dibutuhkan menciptakan efek yang sangat kuat. Konsep ini dikenal sebagai deterrence by ambiguity. Sebuah strategi di mana ketidakjelasan justru menjadi kekuatan utama. Dalam dunia nuklir, persepsi seringkali lebih penting daripada fakta. Jika Iran atau Israel percaya bahwa menyerang Saudi bisa memicu respons dari Pakistan, maka perhitungan mereka akan berubah. Inilah nilai strategis yang dilihat Saudi, bukan sekadar aliansi, tetapi efek psikologis yang menciptakan rasa gentar. Selain Pakistan dan Saudi, ada satu aktor lain yang memainkan peran penting, Turki. Sebagai anggota NATO, posisi Turki sangat unik. Namun yang menarik, Ankara justru terlihat cenderung mendukung Iran dalam beberapa situasi. Hubungan Turki dan Iran bisa digambarkan sebagai keseimbangan yang rapuh. Presiden Recep Tayyip Erdogan secara terbuka mengkritik serangan terhadap Iran dan bahkan menunjukkan simpati terhadap kepemimpinan Teheran. Bagi Turki, stabilitas Iran lebih penting daripada risiko kehancuran yang bisa memicu gelombang pengungsi besar ke wilayah mereka. Namun hubungan ini tidak sepenuhnya harmonis. Pada Maret 2026, sebuah rudal Iran sempat melintasi wilayah udara Turki sebelum akhirnya dicegat oleh sistem pertahanan NATO. Insiden ini menjadi pengingat bahwa Iran tidak sepenuhnya mempercayai siapapun, termasuk pihak yang tampak mendukungnya. Respons Turki pun cukup tegas namun terukur. Mereka meningkatkan kesiapan militer, tetapi tidak melakukan serangan balasan. Alasannya sederhana. Runtuhnya Iran justru bisa menjadi ancaman yang lebih besar bagi Turki. Seiring meningkatnya ketegangan,